Yesus, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Kami gak tahu bagaimana hidup kami Tuhan tanpa Engkau. Kami gak tahu bagaimana jadinya masa depan kami tanpa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami memerlukan Kau setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami telah melihat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan kami percaya selama-lamanya Tuhan, Kau selalu baik bagi kami. Biar pagi hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau sendiri menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk setia kepada Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan ketika kami menyembah-Mu, kami persilakan Kau boleh menjamah setiap hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku,
selalu setia kepada kami Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa kami berikan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya hati yang menyembah, hanya hati yang mau setia yang kami bawa pagi hari ini. Tuhan. Tuhan telah beri.
karena kebaikan-Mu kami bersyukur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali di Intimacy Worship pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami percaya bahwa kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh datang pagi hari ini juga adalah suatu anugerah untuk membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, biarlah Engkau yang memberi pengertian untuk setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita berpikir bahwa ibadah itu hanya tentang sorga, ibadah itu hanya tentang berkat, ibadah itu hanya untuk kepentingan-kepentingan yang akan jangka panjang, saya akan membahas suatu hal yang cukup menarik di balik ibadah. Kenapa sih kita itu harus ibadah? Kenapa sih ibadah itu penting buat kita? Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak sekali manfaat dari ibadah yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan. Nah, kita akan baca ayatnya dulu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk muridnya Timotius, murid yang sangat dikasihinya, yang sangat dipercayai dalam pelayanan untuk mengatasi masalah-masalah dalam jemaat maupun untuk memberitakan apapun pesan-pesan yang dia ingin sampaikan. Nah, hal ini cukup menarik karena ayat ini yang mengatakan latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu berguna dalam segala hal, dan ibadah itu mengandung janji baik hidup sekarang maupun yang akan datang, tidak disampaikan untuk orang yang mungkin hanya baru mengikut Yesus waktu itu, tetapi ini disampaikan kepada orang yang sudah melayani Tuhan, orang yang sudah dianggap dewasa di dalam Tuhan, seperti Timotius, muridnya Rasul Paulus ini. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi panggilan bagi kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita semua yang sudah melayani Tuhan juga harus terus giat dalam ibadah kita. Kita harus belajar untuk terus rendah hati, untuk terus mengikuti setiap panggilan Tuhan dalam jam-jam ibadah. Namun kita akan belajar dari ayat ini bahwa dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu seperti olahraga, seperti mungkin kita melakukan aktivitas refreshing yang menyehatkan tubuh kita makan makanan yang sehat. Latihan badani kita yang kita lakukan terus menerus, yang kita latih diri kita, itu terbatas gunanya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa bahwa ini adalah hal yang penting, yang utama. Jika tanpa tubuh yang sehat, saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya tidak bisa menjadi orang yang produktif. Tetapi di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan tidak berguna, tetapi terbatas. Terbatas itu artinya ada masa jangka bergunanya. Nah, itu tidak selalu, tidak kekal gitu. Jadi disambung dengan kata tetapi, artinya ada pembanding, ada hal yang seharusnya apa gitu yang kita lakukan, yaitu tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah di sini setelah saya pelajari ternyata menggunakan kata godliness atau holiness. Artinya bukan sekedar ibadah yang kita pahami, yaitu datang di hari Minggu atau di jam-jam doa bersama orang-orang di gereja, habis doa kita pulang. Tapi di sini dimaksudkan adalah kesalehan hidup atau kekudusan hidup. Jadi lebih dari sekedar kita datang untuk beribadah, tetapi bagaimana kita mau belajar di dalam ibadah itu menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus mengejar itu Bapak Ibu Saudara. Target kita
tujuan kita, goal kita setelah beribadah atau melakukan ibadah yang rutin kita jalani, bukan hanya sekedar menjadi orang yang tidak pernah absen di gereja, bukan hanya sekedar menjadi pelayan full time yang baik, tapi harus lebih daripada itu, yaitu kita mengejar kesalehan hidup kita, mengejar kekudusan hidup kita. Apakah itu mudah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang berpikir, itu tidak mudah seperti yang kamu katakan. Iya, itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mau berjuang, Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan untuk kita melatih diri kita menjadi semakin baik, semakin saleh. Namun apakah kita mau mengambil setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan? Bukankah di dalam gereja Bapak Ibu Saudara sudah diajarkan begitu banyak hal? Apakah kita selama ini sudah melakukan itu sebagai ibadah kita? Atau kita hanya cukup menunjukkan muka kita absen di gereja? Kita harus cukup menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan dengan melayani Tuhan. Ada yang lebih penting daripada itu Bapak Ibu Saudara, yaitu kejarlah kesalehan hidup, kekudusan hidup. Dan hal ini tidak bisa ditentukan oleh suatu komunitas yang membuat kita harus kudus, harus saleh. Tetapi ini adalah target hidup secara pribadi. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu untuk menjadi orang yang lebih saleh? Tentu selama ini kita mengalami banyak hal, tantangan yang membuat hidup kita terkadang jatuh bangun. Tapi ingat, kita tidak boleh melupakan goal tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menuju kepada kekudusan, hidup semakin saleh di dalam Tuhan. Dan dikatakan ibadah seperti ini berguna dalam segala hal. Bukankah suatu hal yang kita lakukan selama ini kita berpikir bahwa ini hanya untuk kepentingan saat masa depan kita, yaitu tentang surga neraka? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ternyata ibadah yang mengejar kesalehan itu berguna dalam segala hal. Nah, baik ya, karena ini mengandung janji dikatakan oleh ayat ini. Baik untuk hidup ini, artinya recent, sekarang. Artinya present, bahwa sekarang hal ini pun berguna. Kenapa ibadah itu berguna? Ibadah yang seperti yang saya katakan tadi, ibadah yang mengejar kekudusan, kesalehan. Ada sebuah penelitian yang cukup terkenal mungkin bagi anak-anak muda sekarang. Artikel ini mengatakan bahwa banyak orang yang 61% orang mengaku langsung mengecek telepon atau smartphone atau HP setelah bangun tidur. Nah, hal ini sebenarnya tidak dianjurkan secara psikologis, karena ada penjelasannya nih Bapak Ibu Saudara. Otak berganti ketika kita bangun tidur, otak berganti dari sesuatu yang disebut gelombang delta yang berkaitan dengan tidur ke dalam gelombang theta. Dalam tahap ini merupakan waktu yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan kita, keterampilan kita memecahkan masalah. Nah, kemudian ketika kita bangun, kita itu sebenarnya di dalam mode stres tinggi. Terus kita ngecek HP gitu kan, atau kita melakukan aktivitas pekerjaan lainnya. Ini sebenarnya sangat mempengaruhi apapun yang akan kita lakukan hari itu. Istilah sekarang mood kita. Bapak Ibu Saudara harus tahu, harusnya katanya ini ya, seorang ahli ini ya berkata bahwa kita seharusnya ada di dalam aktivitas yang baik untuk otak kita, seperti kita bermeditasi. Nah, ini sangat menarik karena meditasi itu sebenarnya sama dengan halnya kita berdoa saat teduh di pagi hari. Ketika kita saat teduh di pagi hari dengan konsisten, ternyata itu juga membuat psikis kita semakin sehat Bapak Ibu Saudara. Dengan psikis yang sehat, otomatis kita akan melakukan aktivitas yang fit di sepanjang hari kita. Kita akan memilih setiap aktivitas kita, makanan kita yang sehat, dan itu akan membawa tubuh kita juga jadi sehat. Jadi kenapa ibadah itu penting Bapak Ibu Saudara? Ternyata itu memang harus kita lakukan untuk kesehatan kita, karena Tuhan sudah merancang hidup kita itu seperti itu. Hanya seringkali kita yang memilih, oh aku maunya seperti ini, enggak perlu doa pagi, enggak perlu beribadah di hari-hari ibadah, aku sibuk. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara diam di hadirat Tuhan, ada kekuatan yang mengalir. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu sibuk,
tidak punya waktu untuk saat teduh, tidak punya waktu untuk doa sendiri. Tetapi ketika kita beribadah di hari Minggu, itulah saatnya kita diam di hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika orang yang datang dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah, dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan sekitar yang mungkin dalam situasi yang istilah kita rame dalam ibadah, tetapi dia akan mengalami ketenangan sendiri. Dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri, dan itu yang akan membawa kekuatan buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu benar-benar berguna bagi orang-orang yang sungguh melakukannya, yang melakukannya dengan taat, melakukan dengan konsisten. Jadi tidak hanya rohani kita yang disehatkan, yang berguna untuk rohani kita saja, tetapi ibadah itu juga berguna untuk kesehatan mental kita. Kita punya waktu untuk mencari Tuhan, untuk tinggal dalam ketenangan itu, untuk mengecek introspeksi diri kita. Oh, ternyata selama sepanjang minggu ini saya melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Oh, saya minta ampun. Kita dipulihkan secara perasaan. Mungkin secara fisik kita menjadi aktivitas kita itu, kita bisa memilih dengan bijak mana yang baik, mana yang enggak, karena udah tahu kebenaran. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa ibadah itu memang berguna dalam segala hal bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankannya, bagi orang-orang yang mau mengejar kesalehan itu. Dan saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saleh itu tidak hanya bisa dikejar dengan 1-2 hari, tidak hanya dengan rutinitas 1-2 hari mencari Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara harus konsisten, harus teratur untuk mencari Tuhan. Ini bukan hanya tentang jam-jam ibadah di gereja, bukan hanya tentang melayani di gereja, tetapi bagaimana kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat bahwa Rasul Paulus saja mengatakan, latihan badani, fitness, semua olahraga jenis apapun, terapi apapun terbatas gunanya. Karena kita tinggal di tubuh yang hanya sementara yang bisa mati. Tetapi ketika kita mengembangkan hidup kita di dalam hal kerohanian kita, melatih diri kita untuk terus berjuang, untuk bisa konsisten datang sama Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Di situ berguna untuk segala hal, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika selama ini kita merasa ibadah itu manfaatnya belum terasa sekarang, atau kita menganggap itu hal kekekalan, ayo kita bertobat. Ayo kita kembali semangat tingkatkan ibadah kita, saat teduh kita, jam-jam doa kita, saat jam-jam untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena hal itu berguna bagi kita. Karena Tuhan mau itu kita alami janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir janji Tuhan itu untuk hidup yang akan datang gitu. Saya berkata, janji Tuhan itu banyak yang harus kita nikmati. Seperti perlindungan Tuhan. Gimana Tuhan mau melindungi Bapak Ibu Saudara dari maut, Bapak Ibu Saudara dari segala hal penyakit, jika Bapak Ibu Saudara tidak mau bekerja sama. Tuhan udah kasih tahu, ayo tingkatkan ibadahmu, ayo latih dirimu beribadah sama Tuhan. Biar kamu tuh sehat gitu, sehat jasmani, sehat rohani. Tetapi kita menolak perintah itu. Ada hal-hal yang akan membuat kita tuh gak bisa terima janji itu penuh, Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengarkan firman ini, kita ubah setiap prinsip kita yang salah, pola pikir kita yang salah, dan kita mau menerima janji apa sih gitu. Janji Tuhan yang di dunia ini banyak. Dia memelihara kita, dia melindungi kita, dia mencukupkan kita, dia menolong menghibur kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan itu tidak melulu selalu tentang keuangan, tidak selalu tentang berkat yang seperti kita bayangkan harus setiap hari menerima suatu kebaikan. Tetapi di dalam kesesakan, ketika Tuhan menyertai kita, itu juga janji Tuhan. Bukankah kita semua saat ini mungkin masih dalam pergumulan menghadapi masalah-masalah kehidupan yang sulit kita pecahkan? Ingat kata tadi, bahwa latihan kita untuk ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan mungkin di dalam latihan-latihan ibadah Bapak Ibu Saudara akan membuat Bapak Ibu Saudara menjadi semakin kuat di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, memecahkan masalah yang sulit, terkhususnya meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan.
Dan dikatakan di ayat ini, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam kata hidup yang akan datang, itu lebih ke pengertian saham yang akan datang. Jadi kita seperti seorang investor yang menanam saham untuk di masa yang akan datang. Jadi Tuhan tidak bilang bahwa kita hanya berinvestasi untuk masuk surga, tapi kita investasi untuk kehidupan yang akan datang. Kita seperti seseorang yang menanam saham, bukan cuman mau terima enaknya aja, cuma terima janji Tuhan. Ayo kita tanam saham kita di masa yang akan datang. Kita ayo berjuang untuk melakukan investasi yang benar-benar berguna dan kekal. Karena janji Tuhan itu iya dan amin bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya apa yang kita perjuangkan di dunia ini itu gak sebatas sekarang, gak sampai kita mati saja, tetapi ada janji Tuhan yang besar yang harus Bapak Ibu Saudara terima. Jangan jadikan ibadah di dunia itu menjadi hal yang sia-sia karena ketidaksungguh-sungguhan kita, tetapi ayo kita berjuang, investasi tanam saham untuk masa depan kita, yaitu di dalam kekekalan yang tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripada kita. Di ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itu adalah kita. Ayo kita berjerih payah dan berjuang, karena datang sama Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bukan suatu hal yang mungkin seperti jalan yang lurus licin yang diaspal, tetapi kadangkala kita mengalami tantangan. Kekecewaan menghampiri hidup kita, kegagalan menghampiri hidup kita, keputusasaan menghampiri hidup kita, kekurangan menghampiri hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap setia melatih diri kita semua untuk beribadah? Ini adalah suatu pilihan hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang menonton video ini, sedang menonton live ini, mari kita rendahkan hati, datang kepada Tuhan secara pribadi maupun dalam jam-jam ibadah. Karena kata berlatih di sini bukan hanya dilakukan 1 kali, 2 kali, tetapi exercise, yaitu seseorang yang dilatih terus-menerus, seperti seorang murid yang belajar di dalam latihan-latihan mereka sampai mereka menjadi ahli. Mungkin kita tidak ahli dalam beribadah, tetapi itu akan membawa kita kepada kesalehan kekudusan seperti yang Tuhan mau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita menjadi orang yang diberkati karena kita selalu mengandalkan Tuhan, dan itu terwujud dalam jam-jam ibadah, terwujud dalam gaya hidup kita yang suka datang sama Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menerima semua janji Tuhan yang manis, yang baik bagi hidup kita. Yang mungkin selama ini belum menerima janji Tuhan, jangan berputus asa. Mungkin inilah panggilan Tuhan. Mungkin ini adalah kesempatan Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita bisa menerima janji itu ketika kita mau semakin dekat sama Tuhan. Saya percaya aktivitas apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan hari ini adalah dengan mengandalkan Tuhan, sehingga diberkati semua yang kita kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil, dilindungi dimanapun kita berada, tetap sehat, tetap kuat. Ayo kita berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, jika Engkau kembali mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu untuk kami terus melatih diri kami beribadah. Kami memohon ampun kepadamu jika selama ini ada di antara kami yang mungkin kecewa, putus asa, yang membuat kami jauh meninggalkan Tuhan, untuk membuat kami melakukan ibadah kami sebatas rutinitas, hanya sebatas memenuhi jadwal. Kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami, agar kami dipulihkan di dalam hadirat-Mu, agar kami dipulihkan seluruhnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya biarlah Engkau memulihkan hidup kami dan membawa kami semakin dekat kepadamu melalui ibadah yang kami lakukan. Kami menjadi semakin dekat dan mengenal Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami persembahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat yang baru telah mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.